Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi forensik, kelas akuntansi keuangan dan auditing, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami. Sebelum saya mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan rekan saya. Yang pertama, Batari dengan saya sendiri, Nurfiana dan Irka Fitriani. Pengantar akuntansi forensik. Definisi akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit atau akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya diputuskan oleh pengadilan atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Sebagai contoh seperti kasus korupsi. Kasus korupsi pada akhirnya adalah proses sengketa keuangan oleh negara melawan warganya sendiri yang punya kedudukan dalam pemerintahan. Jenis kasus ini perlu diselidiki oleh lembaga KPK. Selain itu juga dibantu dengan BPK serta BPKP. Karakteristik akuntansi forensik. Adapun karakteristik akuntansi forensik yaitu suatu metode investigasi transaksi keuangan dan situasi bisnis untuk memperoleh kebenaran serta mengembangkan pendapat para ahli. Adapun tingkatan kata dari forensik. Kata forensik terbagi dari beberapa tingkatan. Yang pertama, dari cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum. Yang kedua, ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Selanjutnya yaitu beberapa profesi forensik. Yang pertama, forensik antropologis atau antropolog forensik, yaitu spesialis yang dapat menentukan. Yang kedua yaitu forensik chemist atau ahli kimia forensik, yaitu spesialis dalam analisis obat atau pewarna dan sampel cat dan bahan kimia yang lainnya yang terlihat dengan bukti bekas gigitan di TKP. Yang keempat yaitu forensik dokumen atau investigator atau penyelidik dokumen forensik, yaitu penyelidik dokumen forensik spesialis dalam memeriksa dokumen palsu dan tanda tangan palsu. Yang kelima yaitu forensik entomologis atau entomologi forensik, yaitu spesialis dalam berbagai jenis kehidupan serangga yang dapat ditemukan di mayat atau di tempat pembunuhan sebagai indikasi waktu, musim cuaca ketika kejahatan mungkin telah dilakukan. Yang keenam yaitu forensik geologis atau geologi forensik, yaitu spesialis dalam karakteristik sampel tanah dan apa yang ada diungkapkan dalam kaitannya dengan pergerakan korban atau tersangka. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi forensik di pengadilan. Akuntansi forensik sebagai ahli di pengadilan terdiri dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hak Acara Pidana. Menurut ahli pasal 1 ayat 28, KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 9D, BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pasal 11D, BPK dapat keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah. Forensik pada pengungkapan kecurangan lebih dikenal di sektor publik daripada di sektor privat. Hal ini terlihat dari besarnya peran para akuntan forensik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah yang tergabung dalam aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP.
terutama setelah dilakukannya pembaruan dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dikeluarkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya yaitu manfaat akuntansi forensik. Manfaat akuntansi forensik terdiri dari dua, yaitu manfaat akuntansi forensik di sektor publik dan manfaat akuntansi forensik di sektor privat. Yang pertama yaitu manfaat akuntansi forensik di sektor publik, yaitu mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi yang dapat dijadikan sebagai dasar bukti dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk salah satunya yaitu kecurangan. Yang kedua, menelusuri sampai titik temu tersangka yang menjadi pelaku kecurangan dan menghadapkannya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang diperoleh selama penerapan akuntansi forensik. Yang kedua, manfaat akuntansi forensik di sektor privat, yaitu berguna bagi sebagian besar kasus kejahatan keuangan seperti penggelapan, kekeliruan, fakta keuangan, pembakaran nirlaba, penipuan bank, suap, dan penyuapan komersial, penipuan komputer, dan lain sebagainya. Pemicu terjadinya sengketa. Yang pertama, salah satu pihak merasa haknya dikurangi, dihilangkan, atau dirampas oleh pihak lain. Yang kedua, perbedaan penafsiran mengenai sesuatu yang sudah diatur dalam perjanjian atau mengenai sesuatu yang memang belum diatur. Selanjutnya, hak yang dikurangi atau dihilangkan bisa berupa yang pertama, uang atau aset lain, baik aset terwujud maupun tidak terwujud yang dapat diukur dengan uang. Yang kedua, reputasi, misalnya tercemarnya nama baik, apakah itu nama baik pribadi, keluarga, maupun nama baik perusahaan. Yang ketiga, peluang bisnis, misalnya tidak bisa ikut dalam proses tender dan dengan alasan yang terkesan diskriminatif. Yang keempat, gaya hidup, misalnya ditolak memasuki klub atau kawasan yang dinyatakan eksklusif. Dan yang terakhir, hak-hak yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Baiklah, selanjutnya adalah konsep yang digunakan dalam segitiga akuntansi forensik. Dalam segitiga akuntansi forensik terdapat 3 titik. Yang pertama itu kerugian, yang kedua perbuatan melawan hukum, dan yang ketiga itu ada hubungan kausalitas. Kerugian adalah titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik di sektor publik maupun pada sektor privat. Akuntansi forensik berurusan dengan kerugian. Di sektor publik sendiri ada kerugian negara dan kerugian keuangan negara, sedangkan pada sektor privat ada kerugian yang timbul karena adanya cedera janji dalam suatu perikatan. Landasan hukum kerugian adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang ditimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikannya kerugian tersebut. Titik kedua dalam segitiga akuntansi forensik itu adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum ini, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Sedangkan pada titik ketiga akuntansi forensik dalam segitiga akuntansi forensik adalah adanya keterkaitan antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum, atau ada hubungan kausalitas antar kerugian dan perbuatan melawan hukum. Titik perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranah dari para ahli dan praktisi hukum. Adapun perhitungan besarnya kerugian adalah ranah dan para akuntan forensik dalam mengumpulkan bukti untuk menetapkan adanya hubungan kausalitas. Akuntan forensik dapat membantu para ahli dan praktisi hukum. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik kami semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabilkul khairat.